Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsa Rizkia Zahra dengan NPM 2206830883. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian e-faktur melalui aplikasi e-faktur Demi untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah praktik PPN. Baik, langsung mulai ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita membuka aplikasi e-faktur Demi. Double klik pada aplikasi yang sudah di-download. Baik, jadi setelah aplikasi terbuka, maka akan muncul e-text invoice tidak dapat terhubung, maka ini dapat diabaikan saja dan klik OK. Lalu saat menu pilih database, kita connect ke local database. Selanjutnya, untuk login e-text invoice atau login ke e-faktur Demi ini, kita dapat menggunakan nama user admin dan huruf A kapital, lalu passwordnya saat apabila sudah muncul nama, NPWP serta alamat dari PT Sinchan ini, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam e-faktur Demi. Step pertama setelah kita berhasil masuk, kita adalah buat file administrasi database. Klik file lalu pilih administrasi DB. Kita buat database PT Sinchan. Database. Maaf ya. Oke, jadi dikarenakan ini sudah terdetek file yang database-nya sama, maka kita buat dengan nama yang berbeda. Mungkin bisa ditulis angka 2, PT Sinchan 2, buat database. Database berhasil dibuat. Lalu kita pilih PT Sinchan 2, connect ke database. Oke. Kita close saja. Setelah muncul di sini database PT Sinchan 2, maka kita sudah berhasil membuat database tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi profil alamat pengusaha kena pajak. Oke, kita mengisi berdasarkan PT Sinchan. Oke, jadi PT Sinchan ini itu merupakan informasi yang saya dapat dari soal ujian yang diberikan oleh dosen saya. Berikut soal UAS-nya. Sesuai perintah di soal, kita akan mengisi e-faktur atas transaksi yang dilakukan oleh PT Sinchan. Jadi PT Sinchan ini adalah pedagang bahan kimia yang berdomisili di Jalan Pahlawan Bertopeng dengan nomor telepon sekian, NPWP sekian. Dan transaksi penjualan dan pembelian PT Sinchan ini pada bulan Juni 2022. Maka dalam e-faktur ini adalah e-faktur yang akan kita buat itu e-faktur pada masa Juni 2022 atau bulan 6 2022. Oke, kalau gitu kita mulai untuk isi ubah profil PKP. Di sini kode pos PT Sinchan tidak ada, tapi kita isi aja. Nomor telepon 021-886-7899 021-886-7899. Karena informasi yang lainnya nggak ada, maka kita isi
random aja. Tantangan bisa diisi oleh nama saya sendiri. Simpan. Nah, profil PKP berhasil disimpan. Baik, jadi untuk tahap selanjutnya itu adalah kita membuat referensi nomor faktur. Caranya kita klik referensi, pilih referensi nomor faktur, lalu kita pilih rekam range nomor faktur. Nah, untuk rekam range nomor faktur ini berdasarkan informasi yang diberikan di soal. Jadi kita buka lagi soal yang telah diberikan. Kita buka. Oke. Nah, di sini. Nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2022, mohon maaf, ini ada sedikit revisi. Dan nomor terakhirnya itu 04 kali 1500. Maka kita tulis di sini nomor faktur awal 000 2 500. Bikin nomor faktur terakhir 22. Untuk nomor faktur akhir ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam membuat faktur. Namun untuk saya pribadi di sini saya akan menambahkan 100. Di 1600. Nomor faktur. Nah, range nomor faktur sudah berhasil direkam. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat referensi lawan transaksi dalam maksudnya lawan transaksi dari PT Sinchan ini sendiri. Jadi caranya kita tinggal pilih lawan transaksi, lalu administrasi lawan transaksi. Kita pilih tambah. Nah, untuk referensi lawan transaksi ini kita mengisi berdasarkan kembali sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Yang pertama ada dari PT Garuda Kencana. Kita mengisi yang ada berdasarkan pada soal ya. Dengan NPWP 0214 60 Garuda Kencana. Jenderal Sudirman nomor 100 pada pos 77277121. Sekedar informasi, jadi untuk faktor ini tidak boleh ada kolom yang kosong atau tidak diisi. Maka dari itu kita dapat mengisi random aja informasi terkait blok, RT, RW, kecamatan, provinsi agar referensi ini dapat disimpan. Jadi kita isi random aja. Jika sudah terisi semua, sebenarnya juga bisa diisi strip. Yang penting kolomnya itu tidak terisi kosong. Kita pilih simpan. Lawan transaksi dengan NPWP sekian berhasil disimpan. Dikarenakan kita akan membuat lawan transaksi selanjutnya, maka kita pilih yes. Namun jika kita tidak mau mengisi lawan transaksi yang lain, kita bisa pilih no. Jadi dikarenakan saya akan mengisi lawan transaksi yang lain, maka saya pilih ya. Oke, saya masukkan untuk lawan transaksi selanjutnya.
yaitu dari PT Pertamina. Pengisiannya tetap sama dengan yang sebelumnya, cukup diisi berdasarkan informasi yang tersedia.
Oke, jadi untuk lawan transaksi dari pajak keluaran sudah berhasil dimasukkan semua. Selanjutnya, yang dapat saya masukkan ini ada dari pajak masukan. Baik, jadi dalam kasus seperti ini pasti terdapat NPWP yang tidak valid. Ini hal yang wajar karena ini merupakan transaksi buatan hanya untuk belajar, maka dari itu kita dapat mencari NPWP yang valid. Saya cari NPWP terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada transaksi dari pajak masukan dari pembayaran internet atau telepon dari perusahaan Bisnet. Ini saya skip terlebih dahulu.
Baik, jadi untuk lawan transaksi yang terakhir ini ada dari PT Bisnet. Namun, untuk dari perusahaan Bisnet ini tidak terdapat informasi terkait NPWP, maka dari itu kita harus mencarikan NPWP yang valid untuk perusahaan Bisnet ini. Kita isi terlebih nama pertama. Saya untuk NPWP-nya baik, jadi karena seluruh lawan transaksi sudah berhasil disimpan, maka kita tidak perlu membuat lawan transaksi yang lain, jadi kita pilih no. Oke. Jadi, begini tampilan apabila seluruh lawan transaksi, baik dari pajak keluaran maupun pajak masukan telah berhasil diinput, maka di sini terdapat totalnya 10 lawan transaksi. Oke. Jika sudah selesai, kita tutup. Langkah selanjutnya adalah memasukkan referensi barang atau jasa. Sama dengan lawan transaksi, kita hanya perlu klik referensi barang atau jasa, lalu kita klik tambah. Oke, kita buka kembali soalnya. Baik, jadi begini cara pengisian referensi barang atau jasa. Yang pertama itu kita masukkan kode barang atau jasa yang tertera pada invoice. Di sini barang yang pertama itu ada opaque white. Maka di sini juga tertera item kodenya 1234 dan 0000. Kita isi dulu kode barang atau jasanya 34 0000. Namanya dan harga jual barang atau jasa ini kita masukkan harga jual total, yaitu sebesar 33 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Karena belum termasuk PPN, maka ini tidak perlu kita checklist. Simpan. Nah, sama dengan lawan transaksi, kalau kita masih ingin membuat data barang atau referensi data barang atau jasanya, maka kita pilih yes.
Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu kodenya. Kita isi dengan seterusnya dengan step by step yang sama. Untuk kode barang atau jasa pada faktur pajak pembelian bisa saja dikosongkan kalau misalkan barang atau jasa tersebut tidak memiliki kode.
Jadi, untuk barang dan jasa sudah dimasukkan semua. Dengan total ada 17 referensi barang dan jasa. Oke, jika sudah semua, kita tutup. Langkah selanjutnya adalah membuat faktur pajak. Di sini saya memulai untuk membuat faktur pajak keluaran terlebih dahulu. Caranya pilih faktur, lalu pajak keluaran, pilih administrasi faktur, rekam faktur. Oke, baik, kita buka lagi soalnya. Kita mulai dari PT Garuda Kencana. Diketahui bahwa PT Garuda Kencana ini merupakan pihak yang bukan pemungut PPN dan transaksi berupa barang kena pajak, maka detail transaksinya menggunakan kode 01 dan jenis fakturnya faktur pajak normal, bukan faktur pajak pengganti. Lalu di sini ada kolom tanggal dokumen, kita sesuaikan dengan di sini invoice tanggal 2 Juni 2021 yang akan kita ganti dengan tahun 2022. 02/6/2022. Maka untuk masa pajaknya akan otomatis terganti jadi Juni 2022. Untuk nomor seri fakturnya 000-1500. Karena untuk di soalnya diketahui bahwa faktur pajak terakhirnya 0000-1500. Baik, lanjut. Kita cari NPWP-nya dengan cari NPWP, kita pilih PT Garuda Kencana. Oke, maka akan otomatis muncul alamat dan nama PT Garuda Kencana. Lanjut. Di sini kita mengisi transaksi yaitu barang atau jasa yang dibeli. Kita pilih rekam transaksi, cari barang atau jasa yang dibeli oleh PT Garuda Kencana, 33 juta. Oke, sebentar. Dikarenakan terdapat revisi bahwa transaksi ini merupakan pada tahun 2022 di mana menggunakan tarif 11%, maka untuk DPP 33 juta ini tidak dikalikan 10% melainkan dengan tarif 11%. Maka dari itu nilai PPN-nya bukan 3.300.000 yaitu 3.600.000. Kita tambah transaksi lagi karena di sini Garuda Kencana terdapat 2 transaksi. Sama dengan transaksi sebelumnya dikalikan dengan 11%, maka ini diganti jadi 687.500.
simpan. Karena kita akan membuat faktur pajak keluaran selanjutnya, maka kita pilih yes. Kita masukin lagi. Di sini yang kedua ada dari PT Pertamina atau Persero. Di sini PT Pertamina atau Persero itu merupakan kepada pemungut selain bendaharawan dan merupakan faktur pajak normal. Tanggal dokumennya 8 Juni 2022. Oke, lanjut. Jadi sama ya dengan yang pertama cara pengisiannya.
Baik, jadi untuk pajak keluaran sudah semua kita input. Jadi terakhir simpan dan pilih tidak. Di sini sudah terlihat ada 6 transaksi pajak keluaran yang sudah diinput. Namun di sini belum approve. Caranya mudah. Cukup blok semua transaksi lalu pilih semua lalu upload. Di sini sudah approval sukses karena sudah kita upload. Jadi untuk di sini pajak keluarannya sudah berhasil diupload dan sudah diinput juga. Langkah selanjutnya adalah pajak masukan. Ini kita close aja. Ya, selanjutnya itu kita membuat faktur pajak masukan. Ini sama dengan faktur pajak keluaran. Caranya tinggal rekam faktur, lalu kita isi yang diminta di sini sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Yang pertama itu ada dari PT Surveyor. Kita cari dulu NPWP-nya. Oke, kita masukkan kode dan nomor seri faktur yang ada di soal. 010 900 8 637 87. Tanggal fakturnya 11. Sebetulnya di sini masa pajaknya otomatis jadi 04, cuman dikarenakan kita akan membuat SPT masa Juni 2022, maka untuk masa pajaknya kita ubah menjadi 06. PP-nya 5. PPN-nya kita ubah menjadi tarif 11%, maka untuk 15 juta dikali 11% itu adalah 1.650.000. Simpan. Kita klik simpan dan karena akan membuat faktur pajak masukan selanjutnya, maka kita pilih yes. Selanjutnya ada dari CV Legenda Design. Kita cari dulu NPWP-nya. Nomor fakturnya 022 083 404. Ini sama ya, 11 April 2022. DPP-nya 2.50.000. Kita ubah jadi tarif 3%, maka 300.500. Yang terakhir itu ada dari PT Secure Indonesia. Dengan nomor
Baik, jadi untuk transaksi pajak masukannya ada 3 dan ini sudah berhasil diinput. Tahap selanjutnya sama dengan pajak keluaran, yaitu kita blok semua lalu upload faktur. Maka status sudah berubah menjadi approval. Langkah selanjutnya, jadi dikarenakan di soal ini terdapat transaksi yang dokumennya itu dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu invoice dari Biznet, yaitu pembayaran internet. Maka caranya itu kita pilih menu dokumen lain, lalu pajak masukan. Kita rekam faktur, terus ini kita pilih perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Jenis dokumennya normal. Ini kepada pihak yang bukan pemungut PPN, betul. Dan dokumen transaksinya kita buat ini, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, untuk NPWP-nya kita cari PT Supra Prima Nusantara. Sini. Udah, kalau sudah kita masukin lagi di sini, masukkan nomor invoice dokumennya. Kita masukkan. Nanti A 2022 05 03 dan ini 3 Mei. Berarti kosong. Masa faktor jadi kita isi DPP-nya 1 juta dengan kita ubah dengan tarif 11% sebesar 192.500. Oke, sudah benar semua. Kita cek lagi. Kita simpan. Oke. Maka untuk PT Biznet ini sudah berhasil diinput. Oke, selanjutnya transaksi terakhir itu ada dari transaksi dan menggunakan surat setoran pajak. Kita bisa lihat di sini surat setoran pajak. Maka untuk transaksi ini menggunakan juga dokumen lain, pajak masukan. Kita pilih rekam. Lalu kita pilih ini, impor BKP atau pemanfaatan JKP, karena dia merupakan impor dari PT XYZ Corporation Singapura. Jenis dokumennya normal dan merupakan impor BKP. Untuk dokumennya itu kita berarti pakai yang SSP atau surat setoran pajak. Nama lawan transaksinya ini Biznet Corporation. SP-nya kita pakai nomor ini ya, invoice 340141003. Tanggalnya ini 9 Juni ya, 9 Juni. Kita buka jadi 9. Dan untuk DPP-nya itu kita dengan totalnya 955.190 dengan dikalikan tarif PPN 11%, maka 10.200.000. Oke, simpan. Oke, jadi sudah berhasil dimasukkan untuk semua transaksinya.
dari 11 lawan transaksi. Oke, kita tutup. Untuk tahap terakhir ini adalah mengupload atau posting SPT masa PPN. Caranya kita pilih menu SPT, pilih posting. Nah, dalam posting data faktur ini kita pilih masa pajaknya yaitu Juni, maka Juni itu 06. Tahun pajaknya 2022. Kita cek jumlah dokumen. Nah, sudah betul ya untuk pajak keluarannya 6, pajak masukannya 3. Nah, kita posting data SPT berhasil dibentuk. Oke, lalu kita pilih SPT, buka SPT, perbarui tampilan. Nah, ini sudah muncul SPT masa PPN bulan 6 tahun 2022. Lalu kita bisa buka SPT untuk diubah. Nah, itu kita bisa buka SPT-nya itu dan dilihatnya dari sini, formulir lampiran A1, A2, B1, B2, B3, dan formulir induk. Kita bisa buka formulir induknya. Oke, sudah masuk semua. Di sini kita bisa isi ya tanggalnya 3 6 2022. Ini bukan kita bisa isi ya. Saya simpan. Untuk SPT ini bisa kita buat file CSV-nya dan juga bisa dibuat PDF-nya. Dikarenakan device saya tidak mendukung untuk CSV dan PDF ini, maka tutorial yang saya berikan cukup selesai sampai di sini. Semoga tutorial dan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.